Oke, yang pertama kita coba bahas tentang apa bedanya tipe data JavaScript dan TypeScript. Kalau kita lihat sekilas dari tabel ini, TypeScript punya tipe data yang lebih banyak dibanding JavaScript ya. Dan semua tipe data di JavaScript itu ada di TypeScript. Karena TypeScript ini kan superset dari JavaScript. Nah, kalau di JavaScript itu sendiri ada 9 tipe data. Mulai dari nomor 1 sampai 6 itu tipe data primitif, undefined, boolean, number, string, big integer, dan symbol. Sisanya, null, object, dan function itu tipe data non-primitif. Primitif di sini maksudnya bukan soal teknologinya jadul ya. Primitif di sini maksudnya tipe data yang basic atau yang dasar. Di sini aku buatkan catatannya ya. Tipe data primitif itu immutable dan bukan objek, yang biasanya kan objek ada metode atau properti di dalamnya. Baik, selanjutnya kita coba eksperimen sebentar untuk tipe data JavaScript. Kenapa JavaScript disebut tipe data dinamis? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk ini kita coba buka file latihan pertama kita, 1jstypes.js. Nah, di sini aku sudah sediakan beberapa variabel untuk semua tipe data JavaScript. Oke, jawaban yang pertama, kenapa disebut dinamis? Karena kita tidak harus mendefinisikan tipe data ketika membuat variabel. Nah, tipe datanya itu nanti di-set otomatis dari value yang kita assign ke variabelnya. Sebagai contoh di sini, variabel A ini tipe datanya nanti undefined, karena value-nya belum ada. Nah, untuk yang variabel B ini, di sini aku kasih value-nya true. Nah, ini nanti akan otomatis di-set ke boolean. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, kita coba buktikan. Untuk memeriksa tipe data dari sebuah variabel, kita bisa gunakan perintah type of, kemudian nama variabelnya. Ini aku coba cetak menggunakan console log. Nah, untuk menjalankan perintah ini, aku akan gunakan extension namanya Quokka. Nanti teman-teman bisa install ini. Ini extensionnya cukup keren. Kita bisa langsung eksekusi kode JavaScript di editor. Ini kebetulan aku sudah install. Sekarang aku coba jalankan kode ini menggunakan Quokka. Caranya dari command VS Code. Di sini coba cari quokka.js. Start on current file. Perhatikan di sini kita bisa langsung lihat hasilnya di editor atau di window output. Aku akan gunakan yang di editor. Perhatikan di sini hasilnya undefined, sesuai ya dengan prediksi kita yang di atas. Sekarang aku coba untuk yang B. Apakah memang benar B ini tipe datanya true? Iya, hasilnya boolean. Selanjutnya untuk yang variabel C, hasilnya number. Variabel D, hasilnya string, mantap. Dan variabel E, hasilnya big integer. Nah, big integer ini tipe data yang baru ya. Ini baru tersedia di JavaScript ES 2020 atau ES 11. Sip, lanjut untuk simbol. Mantap, hasilnya sama. Lanjut ke function. Hasilnya function, mantap. Lanjut ke null. Hasilnya object. Nah, ini agak sedikit aneh ya. Untuk yang null ternyata tipe datanya objek. Padahal tadi definisinya jelas ya. Tipe data primitif itu bukan objek. Null kan tipe data primitif ya. Nah, ini memang membuat banyak developer bingung. Jadi sebenarnya null itu bukan objek. Null itu tetap primitif tapi spesial primitif. Nah, kenapa dibacanya objek? Sebenarnya ini bugs ya. Ini bugs mulai dari generasi JavaScript yang pertama ke bawah sampai sekarang. Nah, kenapa nggak diperbaiki? Karena menurut penulisnya sendiri, itu akan banyak merubah basis kode dari JavaScript itu sendiri. Ya, akhirnya dibiarkan aja begitu. Untuk sekarang ingat aja null itu memang dibaca objek, tapi dia primitif. Lanjut ke variabel I, ini objek literal ya. Biasanya kita gunakan ketika membuat data seperti JSON. I, ya hasilnya objek sama. Variabel J ini array, hasilnya objek.
Jadi array itu di JavaScript dianggap objek ya. Itu sebabnya array itu punya metode seperti .map, .post, .pop, dan yang lain-lain. Yang terakhir, objek instance dari sebuah kelas, K hasilnya objek. Tapi untuk kelas itu sendiri, kalau kita coba lihat ini tipe datanya, product, ini tipe datanya function. Jadi sebenarnya di JavaScript itu nggak ada kelas. Ketika kita menulis kelas seperti ini, di belakang layar sebenarnya itu tetap function. Oke, untuk yang poin nomor 1 selesai, kenapa tipe data JavaScript disebut dinamis? Karena tidak perlu membuat deklarasi dan tipe datanya otomatis di set dari value-nya. Alasan yang kedua, dinamis karena kita bisa reassign. Sebagai contoh, anggaplah kita punya variabel num atau numerik, coba kasih value-nya 1. Kalau kita coba lihat tipe datanya sekarang, number. Karena JavaScript itu dinamis, kita bisa reassign ini. Contohnya ini aku kasih string, tipe datanya berubah menjadi string. Kalau aku coba kasih value yang lain, contohnya dalam bentuk array, tipe datanya berubah menjadi objek. Jadi tipe datanya bisa berubah-berubah ya. Nah, di satu sisi ini memang jadi satu kelebihan. Kita lebih fleksibel ketika membuat variabel. Tapi di sisi lain, fleksibilitas itu butuh tanggung jawab lebih. Anggaplah kita membuat function sederhana untuk menjumlahkan dua bilangan ya. Simple aja, kita langsung return A tambah B. Sekarang aku coba cek hasilnya. Kita coba jumlahkan dua angka di sini, 2 tambah 4. Coba lihat hasilnya, console log result, hasilnya 6. Ya, sesuai dengan ekspektasi. Tapi apa jadinya kalau contohnya secara nggak sengaja, yang seharusnya angka ini dikasih string. Nah, hasilnya jadi aneh kan, jadi 24. Atau parameternya kurang. Di sini kan ada 2 parameter, ini aku coba kasih 1 ya. Hasilnya NaN atau not a number. Tidak ada error sama sekali dari JavaScript-nya. Hasilnya memang yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, solusinya ya kita bisa tambahkan aja contohnya di sini validasi. Nah, ini tadi yang aku maksud, kita punya responsibilitas atau tanggung jawab yang lebih ketika menggunakan tipe data dinamis. Yang pada kenyataannya kita sering lupa atau kelewat atau kurang teliti. Dan kesalahan-kesalahan sepele seperti ini bisa membuat aplikasi kita jadinya ada bugs-nya atau nggak sesuai dengan harapan. Oke, kita coba recap lagi. JavaScript disebut tipe data dinamis karena yang pertama tanpa deklarasi dan tipe datanya otomatis diset dari value-nya. Yang kedua, tipe datanya bisa berubah kalau di reassign. Dan yang ketiga, tipe data dinamis itu memang fleksibel, tapi butuh tambahan responsibilitas dari kitanya sebagai developer. Baik, selanjutnya teman-teman bisa coba dulu ini kodenya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data di TypeScript. Sampai jumpa di video selanjutnya.